Halo semua, Mr. Ben di sini ya. Jadi sekarang kita mempelajari tentang barisan dan deret. Oke, ini video ketiga deret aritmetika. Jadi dua video sebelumnya kan kita bicara tentang barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika ini saya bagi menjadi dua bagian. Bagian satu dan bagian kedua itu video satu dan video kedua. Sekarang ini video yang ketiga, deret aritmetika. Oke. Jadi di video pertama kita sudah membicarakan mengenai apa sih perbedaan antara barisan dan deret. Mungkin saya ingatkan lagi di video ini. Oke, jadi kalau barisan itu contohnya misalnya 3 lalu tambah 4 jadi 7 tambah 4 jadi 11 tambah 4 jadi 15 dan seterusnya. Ini barisan aritmetika. Jadi dengan beda apa? Dengan bila suku awalnya itu 3, bedanya adalah 4. Karena 7 kurang 3 4 gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan deret aritmetika gitu ya? Oh, deret koma ini tinggal diganti menjadi lambung tambah gitu ya. Jadi 3 ditambah 7 ditambah 11 tambah 15 tambah dan seterusnya. Nah, begitu ya. Ya, perbedaannya adalah deret dia pakai tambah begitu. Sehingga di dalam deret itu dikenal selain dia ada suku pertama, oke, sama juga ya. Bedanya 4, oke. Nah, kalau di sini kan kita juga mengenal ada yang dinamakan UN ya, yaitu suku ke N gitu ya. Nah, maka di deret ini selain kita mengenal UN, suku ke N, kita juga mengenal namanya SN, yaitu jumlah N suku pertama. Nah, jadi apa nih maksudnya nih N suku pertama nih, jumlah N suku pertama. Oke, jadi maksudnya adalah dari awal kita ambil sebanyak N suku, lalu hasilnya dijumlahin. Nah, gitu. Jadi maksudnya gimana? Contoh misalnya saya maunya S3 gitu ya. Itu artinya U1 ditambah U2 ditambah U3. Dalam hal ini, kalau dalam hal ini, berarti maksudnya adalah 3 tambah 7 tambah 11. Lalu kita bisa hitung jawabannya gitu ya. Oke, contoh misalnya S2. Artinya U1 ditambah U2. Jadi jumlah 2 suku pertama. Jadi dari pertama, kita ambil 2 suku, lalu dijumlahkan begitu ya. Nah, begitu. Ya, sekian gitu ya, 10 ya. Oke, ini 21 ya. Oke. Kalau S1 ini berarti apa? Ya, S1 berarti jumlah satu suku pertama. Dari pertama kita ambil sebanyak satu suku, lalu dijumlahkan ya. Satu suku itu sendiri ya. U1 ya. Dari awal kita ambil satu suku, lalu dijumlahin. Ya, satu suku itu sendiri ya. Ya, berarti S1 dan U1 itu sama gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau cari misalnya S10, ya artinya apa? Artinya U1 tambah U2 dan seterusnya sampai U10 begitu ya. Oke, jadi inilah dimaksud dengan apa jumlah N suku pertama. Jadi S10 ini bacanya adalah jumlah 10 suku pertama. Jadi maksudnya 10 suku pertama, 10 suku pertama itu dijumlahin semua. Ya, 10 suku pertama maksudnya dari pertama diambil sebanyak 10 suku gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti jumlah 2 suku pertama. Jumlah 2 suku pertama. Oke, jadi bisa dipahami ya maksud dari arti kata jumlah N suku pertama ya. Oke, sekarang masalahnya adalah kalau kita mau mencari misalnya S10, apakah kita harus jumlahi manual gitu sampai 10 biji? Kalau yang ditanya S300 gimana? Masa kita jumlahin dari 1 sampai 100 manual gitu ya? Nggak mungkin ya kan? Maka kita harus ngapain? Maka kita harus bagaimana menemukan rumus sehingga memudahkan kita, begitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita bisa menemukan rumus dari deret atau jumlah N suku pertama ini? Oke, kita ingat bahwa aritmetika, barisan aritmetika, itu bentuknya apa? Jadi suku pertamanya A, berikutnya kan A ditambah B ya. Berikutnya A ditambah 2B. Ah, ini ada di video pertama saya nih. Oke, berikutnya lagi A ditambah 3B. Oke. Jadi ini jelas adalah suku pertama. Ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya ya kan? Dan seterusnya. Oke. Contoh misalnya kita mau menghitung S10 gitu ya. S10 misalnya. Oke, S10 ini maksudnya apa nih? Oke, jangan terlalu panjang lah ya. Mungkin S berapa nih? S6 cukup lah ya. Oke. Maksudnya apa nih? Berarti A ditambah A plus B. Oke, ini kan suku pertama. Ini suku kedua ya. Ditambah suku ketiga.
ditambah dengan suku keempat, ditambah dengan suku kelima, ditambah dengan suku keenam. Oke, jadi kita mau menghitung ini ya. Oke. Misalnya lo. Oke. Lalu sekarang kita bagaimana kalau kita hitung lagi S6, tapi kali ini kita balikin. Jadi yang kita hitungnya dari belakang. Oke. Jadi sama aja ya. Berarti A ditambah 5B. Oke. Di sini A ditambah 4B. Ini A ditambah 3B. Ini A ditambah 2B. Ini A ditambah B. Lalu sini A. Sama aja kan, hasilnya harusnya sama dengan S6 gitu ya. Berarti kalau ini semua saya jumlahin, maka dengan jadi apa? S6 ditambah S6 jadi 2 biji S6 dong ya. Oke. Sedangkan apa? Ini kalau dijumlahin A ditambah A jadi 2A, maka ini akan jadi 2A tambah 5B. Oke. Ini A ditambah A 2A. B ditambah 4B 5B. Oke, ini juga sama nih, 2A tambah 5B. Sama ya? Ternyata sama semua nih. Wow, secara magic bisa sama semua gitu ya. Oke, ini disebut cara Euler nih. Ya, dia temukan waktu dia masih SD. Hebat sekali ya. Oke, sekarang ini kalau kita jumlahkan jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 biji dikalikan dengan apa? 2A ditambah 5B, gitu kan? Oke. Nah, sekarang ini adalah 2 kali S6. Artinya kalau saya mau cari S6, berarti ini harus dikali setengah dong ya. Setengah kali 6 kali apa? 2A ditambah 5B, begitu. Nah, sekarang coba kita pikir baik-baik. Sebenarnya ini 2A, 5B ini sebenarnya dapat dari mana? Ini 5B ini sebenarnya kan dapat dari A ditambah N kurang 1B ya. Oke. Nah, berarti dengan kata 5B ini adalah bagian yang N kurang 1B. Oke, berarti ini bisa kita tulis menjadi sebenarnya adalah N dikurangi 1B. Oke, kalau N-nya adalah 6 gitu ya. Kalau ini adalah Sn, berarti N-nya adalah 6 gitu. Berarti ini jelas ini adalah N gitu ya. Ini N. Nah, oke, ini 2A ditambah. Sekarang ini setengah dapat yang mana? Dari 2 dapat yang mana? Ini tambah ini. Berarti selalu pasti 2. Berarti selalu pasti setengah. Oke. Nah, akhirnya kita berhasil menemukan rumus deret aritmetika gitu ya, yaitu setengah N 2A ditambah N kurang 1B gitu ya. Oke, tetapi kita ingat bahwa 2A kan bisa kita tulis menjadi A ditambah A gitu ya. Oke, terus masih ada ditambah dengan apa? N kurang 1B ya. Oke. Lalu kita ingat, ini kan A ditambah N kurang 1B ini UN ya. Berarti ini bisa kita ganti menjadi UN. Maka rumus Sn itu masih ada satu versi lagi, yaitu setengah N dikali dengan A ditambah UN. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini bisa dibahasakan di bahasa manusia. Jadi Sn itu sama dengan apa? Yaitu awal ditambah akhir. Oke. Lalu kemudian dikali dengan banyak suku. Lalu nanti hasilnya dibagi dua. Ya, sama kan? Jadi awal ditambah akhir, suku terakhir gitu ya. Terus hasilnya nanti dikalikan dengan banyaknya suku si N. Lalu hasilnya nanti dibagi dua karena kali setengah gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian hafal prosedur juga boleh gitu ya. Jadi akan dapat itu. Tapi kita sering kali pakai rumusnya. Oke, jadi rumus ini sebenarnya termasuk yang penting. Nah, sekarang mungkin kita akan melihat contoh-contoh soal dulu gimana cara memakai rumus ini ya. Oke, kita lihat soal nomor 1. Oke, tentukan jumlah 20 suku pertama deret aritmetika 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah titik-titik. Oke, nah sekarang ini gimana cara kerjanya? Oke. Jadi sebenarnya bisa aja sih kita manual ya. Ini kan baru 4 suku nih. Kita lanjutin sampai 20 suku lalu ditambah secara manual gitu. Tapi itu kan sangat merepotkan dan tingkat ketelitiannya juga kurang. Oke, jadi sebaiknya kita pakai cara rumus. Oke. Jadi kita ingat bahwa rumus kita itu Sn apa? Sama dengan setengah N buka kurung 2A ditambah N kurang 1B gitu ya.
Jadi sebenarnya bedanya dengan yang UN itu adalah pertama dia ada setengah N gitu ya. Oke, lalu kemudian isi 2A gitu ya. Nah, sebenarnya di sini sudah mirip. Jadi bedanya hanya ada setengah N di luar, lalu kemudian di sininya 2A bukan A gitu ya, 2A gitu. Oke, berarti kita perlu A dan B. Nah, maka dari situ kita sangat mudah mendapatkan A-nya itu adalah 2 karena suku pertama ya. Sedangkan bedanya adalah suku kedua dikurangin dengan suku pertama. Nah, dapatnya 3. Oke. Jadi sekarang diminta apa? Jumlah 20 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S20. Kalau S20 berarti N-nya 20. Maka N diganti 20 setengah kali 20. Lalu dikali lagi dengan ini 2A berarti 2 kali 2 ya. Karena A-nya 2 maka 2A 2 kali 2. Ditambah N-nya kan 20 kurang 1 kali B. B-nya 3. Nah, mulai berhitung setengah kali 20 kan 10 ya. Oke. Ini 4 ya. Ini kurang ini 19. Oke, kali 3 berapa? Jadi 57. Oke. Nah, gitu ya. Oke, maka kemudian ini dijumlahkan berapa nih? Oke. 10 dikali jumlah 4 tambah 57, 61. 10 kali 61 610. Ya, selesai. Jadi jumlah 20 suku pertama dari aritmatika tersebut adalah 610. Gitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, soal berikutnya. Diketahui suatu dari aritmatika mempunyai rumus suku ke N adalah UN sama dengan 5 kurang 3N. Tentukan S20. Oke, jadi kita ingat bahwa Sn itu adalah setengah N A ditambah UN. Kan gitu ya. Oke, jadi saya bisa kita pakai rumus ini. Sehingga kalau kita mau mencari S20, artinya N-nya 20. Berarti setengah kali 20 kurung buka A ditambah U20. Nah, gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain kita butuh apa? Kita hanya membutuhkan A sama U20. Oke, sekarang gimana cara mencari A? Oke, kita tahu bahwa A itu adalah U1 ya kan? Kalau mencari U1, berarti 1 dimasukkan ke rumus UN. Jadi 5 dikurangin 3 kali 1, karena N-nya 1. Maka kalau kita hitung, jadi perkalian duluan, jadi 5 kurang 3, 5 kurang 3, 2. Jadi A-nya 2. Sekarang kalau kita mau mencari U20, artinya N-nya 20 masukkan ke UN. Jadi 5 dikurangin 3 kali 20. Ingat, perkalian duluan ya. Jadi 5 dikurangin berapa nih? 60. Oke, berapa? Negatif 55. Nah, sehingga tinggal dimasukkan ke sini. Jadi setengah kali 20. A-nya berapa? A-nya 2 ditambah dengan negatif 55. Nah, setengah kali 20, 10 ya. Oke. Ini kalau tambah ini berapa? Negatif 53. Oke, kalau dikalikan hasilnya berapa? Negatif 530. Nah, oke. Kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat soal ini diketahui deret aritmetika rumusnya adalah Sn. Diketahui jumlah N suku pertamanya ya, Sn sekian. Ditanya suku pertama dan beda. Oke, jadi kita jawab ya. Oke, jawab. Kita punya apa nih? Kita punya Sn itu adalah 2N kuadrat ditambah 7N. Artinya kita bisa cari S1, yaitu N-nya diganti 1. Oke. Oke, kita hitung ya. 2 kali 1 tambah 7. 2 tambah 7, 9 ya. Oke, kita juga bisa cari S2, yaitu apa? 2 kali 2 kuadrat ditambah 7 kali 2. Oke, 2 kali 4 ditambah 7 kali 2, 14. Ini 8. Jadinya 22 ya. Oke. Nah, sekarang lalu kita berpikir itu ya. Kita dari awal tahu bahwa S1 itu sebenarnya sama dengan U1, sehingga U1-nya adalah 9. Maka kita peroleh suku pertamanya 9 gitu ya. Oke. Sekarang masalah S2 itu artinya apa? S2 kan artinya suku pertama ditambah dengan suku kedua gitu. Oke. S2-nya tadi berapa? 22 ya. Oke, tapi kita sudah dapat suku pertama 9. Berarti kalau ditambah U2 kita bisa cari U2. Berarti dari sini U2-nya adalah 22 dikurangi 9. Dapatnya adalah 13. Gitu ya. Oke, tapi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah mencari B. B kan adalah U2 dikurang U1.
Oke, U2-nya adalah 13. Dikurang U1-nya berapa? 9 ya. Oke, 13 dikurang 9 berapa nih? Oke, dapatnya adalah 4. Oke, kita tahu bedanya adalah 4. Nah, gitu ya. Jadi suku pertamanya adalah 9 dan bedanya adalah 4. Nah, maka sekarang saya akan bisa mengajarin kalian cara cepat gitu ya. Oke, cara cepat. Cara cepat apa nih? Oke, cara cepat menentukan B dari SN. Gitu ya. Oke, caranya adalah B sama dengan 2 dikali koefisien dari N kuadrat. Begitu. Jadi ini diingat. Oke, cara pakainya gimana? Oke, begini. Jadi SN sama dengan tadi berapa? Soal SN sama 2N kuadrat ditambah 7N ya. Oke. Maka 2 ini adalah koefisien N kuadrat. Berarti bedanya adalah 2 kali koefisien dari N kuadrat. Berarti jadi 2 kali 2 dong. Hasilnya 4 bedanya. Cepat dah. Ya, gitu ya. Ya, sedangkan suku pertama pasti tinggal masukkan 1 ke SN gitu ya. Nah, itu sangat mudah. Oke, ini cara cepat menentukan beda dari SN ya. Oke, diingat baik-baik. Oke, jadi sebenarnya kita tidak usah panjang lebar seperti ini untuk mencari B. Kita bisa langsung set. Oke, dapat. Sekarang yang B dia tanyanya adalah rumus suku ke N sih gampang banget ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B ya. Kan kemarin sudah ya. Oke, A-nya berapa? A-nya 9. Bedanya 4 kali masuk. Oke, 9 kurang 4, 5. Dia dapatnya 4N tambah 5 ya. Oke, jadi mudah sekali. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Oke, sekarang pertanyaan adalah tentukan rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika 2, 9, 16, dan seterusnya. Oke, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya, oke jawab ya. Dari soal kita peroleh suku pertamanya adalah 2. Betul ya? Bedanya berapa? Bedanya 9 kurang 2 hasilnya 7. Oke, 16 kurang 9 juga 7 ya. Oke, betul ya, bedanya 7. Oke, sekarang pertanyaannya apa? Rumus jumlah N suku pertama. Berarti ditanya SN dong. Kita tahu SN rumusnya kan adalah setengah N kurung buka 2A ditambah N dikurangi 1 B ya. Oke, karena ditanyanya rumus jumlah N suku pertama. Berarti nanti jawabannya masih ada huruf N-nya dong. Loh, berarti N-nya dibiarin gitu ya. N-nya dibiarin. Berarti tinggal kita masukkan A sama B-nya saja. Jadi 2 kali A-nya 2 ditambah N kurang 1 dikali B. B-nya 7. Oke, kita biarin setengah N. Oke, ini 2 kali 2, 4. Ini 7 dikali masuk ya. Jadi 7N dikurangin 7. Oke, kita sederhanakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 7N. Oke, 4 kurang 7 negatif 3. Gitu. Baru setengah N kali masuk. Maka setengah kali 7, 7 per 2. N kali N, N pangkat 2. Setengah kali negatif 3, negatif 3 per 2. Masih ada N. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah rumus jumlah N suku pertama dari deret aritmetika yang itu, yang di soal. Gitu. Oke, jadi sangat mudah ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Oke, jadi contoh berikutnya, hitunglah jumlah semua bilangan bulat antara 300 dan 700 yang habis dibagi 4. Oke, jadi kita perlu punya gambaran dulu nih, apa maksudnya nih. Oke, jumlah itu berarti nilainya ditambah ya. Berbeda dengan tentukan banyaknya bilangan bulat, itu beda banget gitu ya. Oke, ini jumlah, berarti nilainya dijumlahin. Oke, sekarang antara 300 dan 700 yang habis dibagi 4 ini berapa aja nih? Oke, antara 300 dan 700 artinya 300 dan 700-nya tidak termasuk. Kecuali dia bilang dari 300 sampai 700 berarti termasuk. Kalau antara ini dan ini berarti tidak termasuk ujung-ujungnya. Begitu ya. Berarti 300 padahal kalau bagi 4 kan habis ya. Oke, berarti berikutnya 304 dong. Oke, 304 ini habis dibagi 4. Kalau dibagi 4 hasilnya bulat gitu ya. Oke, berarti berikutnya yang habis dibagi 4 kan 308 ya, lalu nanti 312 dan seterusnya kan. Lalu ditanya jumlahnya, berarti ini semua nih jumlah nih. Oke, berikutnya lagi ya kan 300 berapa tambah 4 lagi 316 dan seterusnya nih.
sampai kapan? Nah, sampai yang sudah sangat dekat dengan 700. Berarti berapa nih? 696. Iya, yang habis dibagi 4 ya. Oke, bisa coba dibagi 4 ya, hasilnya pasti bulat. Oke, berarti sebenarnya ini yang mau kita cari nih, S ini ya. Oke, tapi sebenarnya ini S berapa gitu ya. Kita nggak tahu nih ini ada berapa suku ya kan, betul ya, nggak tahu berapa suku. Oke, berarti kita harus mencari tahu dulu nih ini ada berapa suku sehingga kita bisa tahu ini S berapa. Oke, untuk tahu ini berapa suku maka kita tahu bahwa ini adalah A-nya itu 304, sedangkan UN-nya adalah 696. Kenapa UN? Karena kita nggak tahu ini suku ke berapa, anggaplah suku ke N, tapi kita tahu bedanya berapa. Bedanya 308 dikurang 304, ya bedanya 4 lah ya. Oke, nah sekarang UN ini rumusnya apa? UN kan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, A-nya 304 ditambah N kurang 1, bedanya 4. Oke, 4 kali masuk, maka diperoleh 4N kurang 4. Nah, gitu ya. Oke, 304 kurang 4, 300. Nah, oke, berarti 4N sama dengan ini kurang 300 ya, dapat 396. Oke, kalau bagi 4 berapa nih? Maka dapat N-nya adalah 99. Oh, gitu ya. Oke. Jadi ternyata N-nya 99 nih. Berarti ini sebenarnya diminta itu carinya adalah S99. Oke, karena kita tahunya dari sini. Oke, S99 ini rumusnya apa nih? Oke, rumusnya adalah Sn sama dengan setengah N buka kurung A ditambah UN. Ini paling cepat ya kan. Jadi S99 berarti setengah kali 99. A itu apa? A itu awal. UN itu apa? UN itu suku terakhir, 696 gitu ya. Oke, setengah kali 99 tidak dapat, maka biarin. Kali dengan ini dijumlahkan berapa nih? Jadi 1000. Oke, maka ini kalau dicoret maka jadi 500 ya. Setengah kali 1000, 500. Jadi jumlahnya adalah 99 kali 500. Nah, berapa nih 99 kali 5 ya? 45 gitu ya. Oke, 45. Jadi 495 2 buah 0. 49.500 jawabannya. Oke, bisa dipahami? Oke, begitu kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, jadi contohnya tentukan jumlah semua bilangan bulat antara 20 dan 100 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis bagi 3. Ini gimana nih? Oke, jadi coba kita lihat situasi dulu. Oke, antara 20 dan 100 yang habis dibagi 7 itu apa aja nih? Ya, berarti oke, jawab ya. Oke, berarti mulai dari 21 dong. Soalnya 21 habis dibagi 7 ya. Oke, 21 lalu nanti kita tambah dengan apa nih? 28 gitu ya. Oke, habis bagi 7 kan? Dari 35, oke. Berapa lagi? 42, 49. Berapa lagi? 56. Oke, berapa lagi? Berapa? 56 lalu 63, 70, 77, 84, 91, 98. Betul ya? Ya, oke, 100 kan tidak lewat dari 100 dah kan? Oke. Tapi tidak semua dijumlahkan. Ya, yang habis dibagi 3 tidak boleh, tetapi tidak habis dibagi 3. Artinya yang mana yang habis dibagi 3 nih? Oke, 21 habis dibagi 3 ini nggak boleh. Oke, mana lagi? 42 ya. 42 bagi 3 habis ya. Oke, mana lagi? 63. Ini berapa lagi? 84. Oke, nah ini berempat ini nggak boleh. Berarti jawabannya adalah 28 ditambah 35 tambah 49, 56, 70, 77, 91, 98. Dari jumlah semua. Tapi ini terlalu manual gitu ya. Kalau soalnya berubah jadi agak gede, lalu nanti kalian susah kerjanya karena ini tulisnya capek gitu ya. Ya, bisa aja misalnya 20 sampai 5.000 misalnya. Kan ini nulisnya susah ya kan. Oke, jadi sebenarnya caranya gimana? Oke, sebenarnya kita bisa begini aja. Oke, jadi pakai teknik begini. Teknik yang bagaimana? Jadi kita bisa hitung aja ini semua nih, 21 tambah 28 ditambah 35 dan seterusnya ini.
Oke, tambah 98 gitu ya. Ini kita anggap misalnya SA gitu ya. Oke. Nah, lalu kita hitung SB. Itu apa? Yaitu 21, lalu kemudian 42, lalu kemudian 63, lalu kemudian 84 gitu ya. Nah, terus nanti hasilnya tinggal dikurangin gitu ya. Berarti nanti jawaban itu adalah S, itu adalah tentu SA dikurangin SB gitu ya. Nah, sekarang SA itu apa? SA itu ternyata adalah jumlah deret 21, 28, 35 dan seterusnya sampai 98. Sedangkan yang SB itu adalah jumlah deret yang 21 ditambah 42 ditambah 63 dan seterusnya gitu ya sampai 84. Nah, ya udah, ini hapus saja. Oke, dan seterusnya sampai apa? 84 gitu ya. Nah, jelas ini adalah deret kelipatan ya, kelipatan 7 ya. Sangat masuk akal ya, deret kelipatan 7 nih. Oke. Betul ya? Nah, lalu sekarang ini sebenarnya deret kelipatan berapa nih? Oke, dapat terlihat. Oke, ini 21, 42, ya kelipatan 21 lah ya dia. By the way, 21 sebenarnya dapat dari mana? Nah, itu ya. Jadi 21 sebenarnya dapat dari 7 kali 3 gitu ya. 3 ini dapat dari mana? Ya dari soal gitu ya. Nah, begitulah cara pemikirannya. Oke. Jadi kalau yang kelipatan 7 sekaligus kelipatan 3, ya berarti kelipatan 21. Dan itu tidak boleh gitu kan. Karena dari kelipatan 7 kita pilih kelipatan 3. Artinya dia kelipatan 21. Oke, bisa dipahami nggak nih? Dari kelipatan 7 itu semua, kalau kita pilih yang kelipatan 3, berarti yang kita pilih tersebut adalah kelipatan 21. Karena 7 dikali 3. Begitu loh. Berarti yang kelipatan 21 ini nggak boleh. Makanya kita kalau sudah cari yang kelipatan 21 ini di jumlah, maka hasilnya tinggal dikurangin. Begitu ceritanya. Oke, jadi kalau pakai cara normal gimana nih? Oke, jadi pertama-tama kita cari SA, itu adalah 21 tambah 28 ditambah seterusnya sampai 98. Berarti kita cari UN gitu ya. N-nya berapa? Oke, jadi UN sama dengan 98. Itu adalah A ditambah N kurang 1 B. Oke. A-nya berapa? 21. Oke. Oh, bedanya berapa? Bedanya 7 ya. Oke, kali masuk. Oke, 21 kurang 7 itu adalah 14 gitu ya. 14 pindah jadi kurang, maka jadi di sini 84 gitu ya. Berarti kalau bagi 7, maka diperoleh N-nya adalah 12 gitu ya. Nah, berarti N12 nih. Maka berarti yang ditanya sebenarnya adalah S12 dalam hal ini. Berarti setengah kali 12 kali awal ditambah akhir. Nah, gitu ya. Oke, setengah kali 12 adalah 6. A-nya 21, ini 98. Oke, berapa nih? 9 tambah 2, 11. Oke. Nah, jadi kalau dikali 6, hasilnya berapa nih? 54 simpan 5. Ini kali 6 tambah 11 simpan 1, 7. 714. Oke. Lalu sekarang kita mencari SB. Oke, SB itu yang 21 tambah 42 dan seterusnya itu sampai 84. Berarti kita harus tahu 84 ini ya suku keberapa. 84 ini adalah A ditambah N kurang 1 dari beda. Oke, tapi kali ini A-nya itu adalah 21, sedangkan bedanya adalah 42 kurang 21 gitu ya. Oke. Jadi kali masuk 21-nya 21 kurang 21 habis, jadi sisa 21N. Oke, di sini adalah 84. Oke, maka bagi 21, maka N-nya adalah 4 ya. Oke, berarti sebenarnya SB ini adalah S4. Berarti setengah dari 4
awal ditambah akhir. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi berapa nih? Setengah kali 4, 2. Oke, 21 tambah ini adalah 105. Oke, jadi totalnya adalah 210, begitu ya. Berarti jawaban yaitu S itu adalah SA dikurangin dengan SB, yaitu 714 dikurangin 210. Hasilnya adalah 504. Nah, gitu. Oke, coba kita hitung manual nih, yang atas ini. Apakah betul 504? Oke, coba kita hitung manual ya. Oke, sama-sama kita hitung 28 ditambah 35 ditambah dengan 49 ditambah dengan 56 ditambah dengan 70 tambah dengan 77 tambah 91 tambah 98, 504 gitu ya, pas gitu ya. Berarti jawaban kita sudah benar. Oke, jadi kalau nanti soalnya bisa banyak, maka kita jangan pakai cara manual, kita bisa menggunakan cara ini. Jadi tolong dipahami gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan contoh soal berikutnya. Oke, jadi soal ini suatu deret aritmatika mempunyai suku tengah 30 dan jumlah semua sukunya 1230. Tentukan banyak suku deret tersebut. Oke, ini bagaimana kerjanya nih? Oke, jadi kita punya suku tengahnya 30. Rumus suku tengah apa? Oke, misalkan suku tengahnya ini adalah apa nih? UT ya. Jadi rumusnya apa nih? Tengah dari awal ditambah akhir. Gitu kan? Oke. Lalu UT-nya ini 30. Jadi setengah ditambah dikali A tambah UN ini adalah 30 gitu ya. Lalu sekarang kita mempunyai jumlah semua suku 1230. Itu berarti SN-nya dong. Oke, jadi SN itu rumusnya apa nih? Setengah dari N buka kurung apa? Awal ditambah akhir. Betul ya? Nah, jadi SN-nya berapa? SN-nya adalah 1230. Oke. Tetapi by the way, setengah dikalikan dengan barang ini sebenarnya apaan gitu ya. Ya, ini ternyata adalah apa? UT ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita tulis jadi N dikalikan dengan setengah kurung buka A ditambah UN. Sedangkan ini itu adalah UT gitu ya. Maka kita bisa mengatakan SN itu adalah N dikali UT begitu. Nah, maka berarti dengan kata lain N-nya kita kan belum tahu, dikali UT. Oke, UT-nya 30. Oke. Berarti kalau kita bagi 30, oke. Makanya bagi 30 jadi N. Ini bagi 30 jadi 41. Oke, jadi banyak sukunya adalah 41 suku gitu ya. Nah, oke. Jadi saya pikir apa yang hendak kita pelajari hari ini sekian. Oke, nanti akan disambung lagi video berikutnya. Bye.